Selamat malam. Izin bertanya tentang Hakim-Hakim pasal 20, di mana pada mulanya orang Israel telah bertanya pada Tuhan untuk berperang melawan Bani Benyamin. Namun mereka tetap kalah. Mengapa demikian? Padahal Tuhan telah mengizinkan dan menyuruh suku Yehuda yang maju di depan terlebih dahulu. Pertanyaan yang kedua, dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 25 disebutkan sampai hari matinya Samuel tidak bertemu dengan Saul. Namun dalam 1 Samuel 19 ayat 24 kembali disebutkan Samuel bertemu dengan Saul lagi. Mengapa demikian? Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Pertama-tama sampai saat ini saya betul-betul sangat bersyukur karena selalu ada pertanyaan. Ini artinya semua kita baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab pasti tidak ada pertanyaan. Ya. Ini menunjukkan semua kita membaca Alkitab, dan saya mau mengajak kepada pemirsa, marilah kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah pelita bagi kita. Dari dalamnya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Apa sikap kita pada waktu kita sudah baca Alkitab, lalu kita memahaminya, apalagi itu bukan hanya sekedar informasi tentang fakta tempat, nama orang, jumlah, dan lain sebagainya, tetapi kebenaran-kebenaran yang betul-betul sifatnya sangat prinsipil, yang Tuhan mau betul-betul kita ikuti. Biarlah dengan segala kerendahan hati kita boleh mengikutinya. Ini adalah ajakan saya sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Oke, kembali kepada saudari Esther Sabatini. Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Ini memang peristiwa yang cukup unik, dan saya juga waktu saya baca lagi ini cerita cukup membangkitkan keingintahuan untuk bertanya. Ya, pertanyaan ini sangat tepat. Mengapa sampai mereka sudah bertanya kepada Tuhan, tetapi waktu berperang mereka kalah? Bahkan Tuhan jawab, siapa yang akan maju dulu, tapi waktu maju kalah. Saya mau berikan sedikit latar belakang dari Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab tentang keadaan orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Lalu belum ada raja sebagaimana raja dalam arti sebenarnya. Ada pemimpin, dan pemimpin-pemimpin waktu itu bukan disebut sebagai raja, tetapi pemimpin-pemimpin waktu itu disebut sebagai hakim-hakim. Hakim, ada banyak, makanya hakim-hakim. Ada Ehud, Gideon, Samgar, Deborah, Barak, Samson, Otniel, dan lain sebagainya. Ada yang memerintah 40 tahun, 20 tahun, ada yang hanya sebentar, ya. Kisahnya selalu berulang. Begitu mereka berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan mendatangkan suatu bangsa untuk menjajah mereka, dan mereka takluk kepada bangsa itu. Pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang hakim untuk memimpin mereka. Lalu mereka kemudian tidak berdoa, mereka kemudian berbalik dari Tuhan, terjadi lagi demikian. Lalu tiba saatnya pada zaman Samson, setelah Samson itu bukan Samson, Simpson ya di Alkitab bahasa Indonesia. Setelah Simpson itu di Hakim-Hakim 16, maka di selanjutnya dalam kitab Hakim-Hakim tidak ada lagi hakim. Nanti begitu masuk ke dalam kitab Rut, lalu kemudian 1 Samuel, baru lahir Samuel, dan Samuel memerintah juga sebagai seorang hakim. Lalu kemudian Samuel akhirnya ditolak oleh orang Israel, mereka mau menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja, katanya. Baru kemudian Tuhan menunjuk Saul. Dari situlah raja-raja mulai. Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo, kemudian Rehabeam,
lalu kemudian terpecah bagi dua, Israel bagian utara, Yehuda bagian selatan, dan terus raja-raja sampai kepada mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, apa yang terjadi di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20 adalah peristiwa pada saat mereka tidak mempunyai seorang pemimpin. Raja tidak ada, lalu kemudian pemimpin tidak ada. Saya baca di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Pasal 17 ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi semuanya semau gue. Waktu itu, apa yang mereka mau, mereka buat. Ini kalau baca cerita di dalam pasal yang ke-17 dan 18. Sedangkan imam aja mereka angkat sendiri. Kamu mau nggak jadi imam saya? Mau, nanti saya bayar sekian. Mau. Lalu orang datang tanya kepada imam itu, kamu sama saya aja, gajinya lebih gede. Pindah lagi dia ke sini. Lalu kemudian mereka punya patung-patung, bahkan mereka menyembah berhala walaupun mereka sebut mereka punya imam dan lain sebagainya. Itu terus terjadi. Pasal yang ke-19 terjadi sebuah hal yang seharusnya tidak tega untuk diceritakan kembali, namun kisah ini terjadi dan dituliskan di dalam Alkitab. Sebuah perbuatan noda yang ada di Gibea. Seorang Lewi yang datang dari pegunungan Efraim, datang mengunjungi dia punya mertua. Mau pulang, mertuanya bilang, ini saya ringkaskan ya, pasal 19. Mau pulang, mertuanya bilang, aduh jangan dulu lah, kita makan dulu lah malam ini. Tinggal lagi. Besoknya bangun pagi, makan pagi, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, kami pamit ya. Mertuanya bilang, aduh janganlah dulu lah, tinggallah sampai besok. Begitu sampai 2 kali, ketiga kalinya dia bilang, nggak bisa, ini harus pulang. Begitu mau pulang, ini dalam Hakim-Hakim pasal 19, begitu mau pulang, sudah sore, sehingga belum tiba di dia punya rumah, hari sudah malam. Lalu waktu itu dia tiba di suatu tempat yang namanya adalah di Gibea. Dia mau tidur di lapangan waktu itu. Datang seorang tua bilang, aduh enggak aman di ini kota. Kenapa tidak aman? Karena semua orang mau melakukan menurut kehendaknya. Ini sama dengan keadaan pada waktu di Sodom dan Gomora, bayangkan. Tidak aman. Lalu kemudian, waktu itu, dia kemudian mengikuti orang tua itu, lalu kemudian dia kemudian menginap di rumah orang tua itu. Tetapi kemudian malam-malam, ini di dalam ayat yang ke pasal 19, ayat yang ke-22. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu. Kota Gibea ini di Israel ini. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu yang ada tamu, orang Lewi itu dan istrinya, katanya, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Ini kata kami pakai dia sama persis dengan waktu orang banyak menggedor-gedor rumahnya Lot supaya itu tamu-tamunya Lot yang padahal adalah malaikat-malaikat keluar supaya dipakai. Kata yang sama, supaya kami pakai. Bayangkan kejahatan umat Tuhan pada saat itu. Lalu kemudian yang terjadi adalah orang ini, dia kemudian ambil dia punya gundik. Ini pun gundik. Dia ambil ini gundik, dia kemudian kasih keluar, dia dorong ini gundik. Keluar rumah, dia kunci dari dalam. Semalam-malaman, janganlah kita sebutkan apa yang terjadi. Besok paginya gundik ini datang, hanya merangkak-rangkak sampai di depan pintu. Waktu orang ini buka pintu, sudah mati ini gundiknya. Lalu kemudian, aduh ini pun saya tidak mau sebutkan. Tapi inilah kenyataan. Kalau orang hidup jauh dari Tuhan, ya begini semua. Dia mutilasi itu, dia bagi sekian banyak sesuai dengan jumlah suku Israel. Dia kirim kepada suku-suku Israel. Bagi orang Israel ini pertanda perang. Nah, baru kemudian masuk ke ayat pasal yang ke-20. Ini karena pertanyaannya begini, jadi harus diceritakan
panjang. Jadi saya bagaimana ya? Tapi ya memang ini pertanyaan harus kita jawab. Baru masuk pasal yang ke-20. Dalam pasal yang ke-20, ayat yang pertama mengatakan, majulah semua orang Israel setelah menerima itu potongan-potongan mayat dari gundik orang Lewi ini. Bayangkan, orang Lewi aja punya gundik, padahal orang Lewi itu orang-orang imam-imam waktu itu. Inilah kejahatan orang Israel. Jadi waktu itu dikatakan, majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Perhatikan kepada saudari Esther sahabat ini yang bertanya. Mereka berkumpul menghadap Tuhan, tapi mulai dari ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-17 tidak ada lagi kata Tuhan di sana. Mereka menghadap Tuhan, tetapi mereka mereka punya keputusan sendiri. Apa yang mereka buat? Baca ayat yang kedua dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Ayat yang kedua, khususnya ayat 8 dan ayat 9. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak, sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari semua ini rencana mereka, walaupun dikatakan mereka datang menghadap Tuhan. Judulnya menghadap Tuhan, tetapi rencana yang dibuat adalah semua rencana mereka. Nanti setelah mereka sudah buat semua, mereka punya rencana, begini, dan lain sebagainya. Sudah hitung ada berapa jumlah dari pasukan mereka dan lain sebagainya. Ini beda sekali dengan pada zaman hakim-hakim. Tuhan yang memanggil Gideon. Gideon datang, tiup trompet. Lalu kemudian orang datang banyak berkumpul. Lalu Tuhan katakan terlalu banyak, pulang sekian banyak. Lalu kemudian dites lagi, hanya 300 yang akan menemani Gideon. Beda, sekarang mereka semua buat sendiri. Lalu setelah semua mereka sudah buat sendiri, sudah dihitung berapa orang dan lain sebagainya, ya mungkin untuk stempel mereka datang supaya ada stempel lah. Mereka datang ke Betel, ayat 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah. Mereka bertanya, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Siapakah yang lebih dahulu maju melawan Bani Benyamin? Ini sudah pernah juga ditanyakan di dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat yang kedua, firman Tuhan, suku Yehudalah. Lalu mereka maju, mereka menang. Kenapa? Karena untuk mengalahkan orang Kanaan itu sudah merupakan perintah Tuhan. Jadi waktu mereka bertanya, siapa yang lebih dahulu maju? Di Hakim-Hakim 1 ayat 1, lalu Tuhan katakan suku Yehuda, karena memang mereka di dalam misi untuk masuk ke dalam negeri perjanjian, di mana negeri itu harus dikalahkan sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi yang terjadi di Hakim-Hakim 20, Tuhan tidak memerintahkan untuk membinasakan orang-orang Gibea. Walaupun Tuhan tidak perintahkan, mereka semua sudah berkumpul dan sudah buat mereka punya tekad, strategi, semua, baru mereka datang kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan, kami sudah buat begini, tinggal restui aja. Bayangkan pertanyaan mereka kepada Tuhan ayat 18. Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Seakan mereka bertanya, Tuhan, kami sudah siapkan semuanya. Itu mesti dihajar mereka itu. Siapa lebih duluan maju? Nampaknya Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Tuhan katakan Yehudalah. Sama persis dengan di Hakim-Hakim pasal 1. Bedanya Hakim-Hakim 1 itu agenda Tuhan.
Tapi ini mereka punya agenda sendiri. Lalu kemudian mereka bertanya, siapa yang akan lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, Yehudalah. Kalah mereka. Mereka datang lagi di hadapan Tuhan, ayat 23, mereka menangis sampai petang. Lalu mereka bertanya, pertanyaannya sekarang mulai beda. Ya, mereka bertanya mulai beda, pertanyaannya adalah ayat yang ke-23, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin? Lalu Tuhan katakan, majulah melawan mereka. Maju lagi mereka, kalah lagi mereka. Lalu mereka bertanya untuk yang ketiga kalinya. Perhatikan pertanyaan mereka untuk yang ketiga kalinya. Ayat yang ke-28. Maka Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu, ya. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, ataukah kami hentikan itu? Kalau kita perhatikan urut-urutan pertanyaan ini, seharusnya pertanyaan ini kebalik. Harusnya yang mereka bertanya duluan adalah pertanyaan terakhir. Lalu kemudian pertanyaan pertama yang di sini seharusnya menjadi pertanyaan terakhir. Jadi mereka seharusnya bertanya dulu di ayat yang ke-28, haruskah kami maju untuk berperang melawan Bani Benyamin atau tidak? Minimal kasih opsi lah, maju atau tidak. Ini datang-datang langsung tanya, siapa duluan Tuhan? Kami sudah siap, sudah semua kami atur semua. Mereka sudah buat semua, baru mereka hanya meminta Tuhan tinggal stempel saja. Dan ini mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya daripada itu, apa yang terjadi di belakang layar tentang maksud-maksud Tuhan, hanya Tuhan yang lebih tahu. Tetapi bila mana Tuhan menghukum mereka, maka itu semua betul-betul sudah sangat adil. Ada pertanyaan kedua tadi ya, sepertinya. Iya, Pendeta. Ada pertanyaan selanjutnya, Pendeta. Yang kedua, itu baru yang pertama ternyata. Yang kedua, dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 25 disebutkan sampai hari matinya Samuel tidak bertemu dengan Saul. Namun dalam 1 Samuel 19 ayat 24 kembali disebutkan Samuel bertemu dengan Saul. Mengapa demikian, Pak Pendeta? Oke, 1 Samuel 15 ayat 35 ayat 15 ayat 25. Ayat 35 saya pikir itu. Mengatakan sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. 1 Samuel pasal yang ke-15 berbicara tentang ketidaktaatan Saul waktu melawan orang Amalek. Dan oleh karena Saul tidak taat, dan ini bukan pertama kalinya, maka Tuhan menolak Saul sebagai raja atas Israel. Itu ada di dalam ayat yang ke-26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Lalu ayat 35, sampai hari matinya, maksudnya hari matinya Samuel, karena Samuel lebih dulu mati daripada Saul. Samuel sudah mati, beberapa saat kemudian baru Saul mati. Sampai hari matinya Samuel, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, bukan karena Saul mati. Berduka cita oleh karena Saul telah menolak Allah dan tidak taat kepada Allah. Nah, apa yang terjadi di sini selanjutnya pasal 16 itu Daud diangkat jadi raja. Pasal 17 diceritakan tentang kepahlawanan Daud. Pasal 18 menceritakan tentang Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dalam Alkitab
tadi ayat yang berikut yang mengatakan Daud ketemu dengan 1 Samuel 19 ayat 24 Pak Pendeta. Yang mengatakan Samuel ketemu dengan Saul. Iya, 1 Samuel 19 ayat 24. Oke, dibaca, ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Jadi mengatakan Daud ada di sana, bukan Daud. Yang menyatakan Saul ada di sana, lalu kemudian Samuel juga ada di sana. Padahal ayat 15 mengatakan sampai matinya Samuel tidak lagi melihat Saul. Bagaimana kok bisa akhirnya dia lihat lagi Saul di ayat yang ke-19? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 35 mengatakan sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Kalau kita baca di dalam versi yang lain, Alkitab bahasa Inggris contohnya ada King James Version, ada New King James Version dan lain sebagainya. Di sana bukan hanya dikatakan bahwa Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi yang dikatakan di sana, contohnya di New King James Version, kalau tidak salah mengatakan bahwa Samuel tidak lagi pergi untuk melihat Saul. Jadi ada dua kata kerja, ya, tidak lagi pergi, lalu kemudian melihat. Itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dalam versi yang lain mengatakan tidak bertambah lagi untuk melihat Saul. Samuel tidak bertambah untuk melihat Saul. Walaupun memang agak rancu kelihatannya, artinya tidak bertambah atau tidak mau lagi untuk melihat Saul. Dan ternyata saya coba cek di Alkitab bahasa Ibrani, memang ada dua kata kerja di sana. Ya. Kurang lebih saya tidak bisa baca dengan begitu lancar, tapi kurang lebih dalam bahasa Ibrani mengatakan Welo yasab Samuel lirot et Saul. Artinya, dan Samuel tidak bertambah lagi untuk melihat Saul. Dengan kata lain, Samuel tidak mau lagi melihat Saul. Pokoknya dia tidak mau lagi melihat Saul. Nah, apa yang terjadi di dalam 1 Samuel 19 ayat 23 dan 24, ini sebenarnya ceritanya panjang. 1 Samuel 19, kenapa sampai Saul bisa berada di depan Samuel? Karena kalau kita baca ceritanya, Saul justru mau datang cari Daud, karena diketahui Daud ada di tempat Samuel, dan Saul datang dengan maksud jahat untuk membunuh Daud, bahkan untuk mencelakakan Samuel, karena Samuel menyembunyikan Daud. Sedangkan imam di Nob waktu dia menyembunyikan dan memberikan roti dan pedang kepada Daud, maka Saul datang, dia bunuh semua itu imam yang ada di Nob waktu itu, beberapa saat sebelumnya. Sekarang Samuel menyembunyikan Daud. Jadi dia utus beberapa utusannya, tapi di dalam perjalanan Roh Kudus mengacaukan mereka. Jadi roh menguasai mereka sehingga mereka berkata-kata seakan-akan mereka kepenuhan roh. Lalu kemudian dikirim lagi oleh Saul rombongan yang lain. Mereka juga dicegah oleh roh, mereka berkata-kata seakan mereka kepenuhan roh. Lalu kemudian Saul datang sendiri. Waktu Saul datang sendiri, dia juga kayak kepenuhan berkata-kata sehingga tidak jadi untuk mau mencelakakan Daud maupun Samuel. Apa yang terjadi waktu dia ada di depan Samuel? Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Apa yang terjadi di sini adalah bukan Samuel yang mau datang bertemu dengan Saul, tetapi Saul yang datang mencari Samuel untuk membunuhnya. Nah, di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-35, ayat itu mengartikan bahwa sampai pada hari matinya Samuel tidak mau lagi bertemu dengan Saul.
Karena biasanya nabi akan datang kepada raja untuk membawakan firman Tuhan. Tapi karena raja telah ditolak oleh Tuhan, maka sampai pada matinya, nabi ini tidak mau lagi datang untuk bertemu dengan raja. Kalaupun Saul sempat ada di depan Samuel pada saat itu bukan karena Samuel yang mau datang. Itu karena Saul yang datang, itu pun tujuannya bukan minta nasihat, tapi mau mencelakakan Nabi Tuhan. Jadi klop aja, pas, tidak ada masalah. Terima kasih.